Selamat siang anak-anak, Shalom untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pembelajaran SBK. Judul materi kita adalah kritik tari yang terdapat pada bab 14 halaman 143. Pembelajaran kita 1. Mengidentifikasi ragam tari tradisi daerah lain yaitu Nusantara berdasarkan jenis, fungsi, simbol, dan nilai estetis dari suatu kelompok masyarakat. 2. Mengidentifikasi hubungan antara simbol, jenis, dan nilai estetis dalam pertunjukan karya tari tradisi. 3. Menganalisis keterkaitan antara karya seni tari dan nilai-nilai estetis dalam kebudayaan masyarakat tempat siswa berada. 4. Mempresentasikan hasil analisisnya tentang pagelaran karya tari tradisi dalam bentuk kritik tari secara lisan. 5. Membuat tulisan mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian dari kritik tari. Coba jawab di dalam hati masing-masing. Sudah dijawab? Nah, kritik tari itu biasanya kita dengar pada ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat itu ada di televisi, contohnya seperti di Indonesian Got Talent. Nah, selain itu ada juga namanya The Voice Indonesia. Selain itu ada Indonesian Idol ataupun AVI. Jadi, kritik adalah memberikan komentar terhadap karya seni yang dilihatnya. Memberikan komentar. Berarti seorang kritik tari disebut dengan komentator atau kritikus. Ini dia ya. Jadi seorang komentator atau kritikus ini harus bisa memahami apa itu jenis dari ragam tari. Setelah itu harus memahami mengenai fungsi dari ragam tari. Setelah itu, seorang komentator atau seorang kritikus harus mengetahui apa itu simbol dari ragam tari, dan terakhir, seorang komentator harus mengetahui nilai estetis dari ragam tari. Tadi yang pertama, seorang komentator harus mengetahui, ya, benar sekali, mengenai jenis gerak tari. Gerak tari itu ada jenis gerak stilatif, terus ada gerak distortif, ada namanya gerak murni, dan terakhir ada namanya gerak maknawi. Yang kedua, seorang komentator atau kritikus harus mengetahui apa sih fungsi yang ada di dalam ragam gerak tari itu. Fungsinya itu ada ekspresi diri, ada untuk upacara adat, dan terakhir itu sebagai penyajian estetis. Nah, di dalam
Gerak tari itu ada simbol. Simbolnya apa-apa saja? Simbolnya dalam gerak tari itu ada simbol gerak. Simbol gerak itu bagaimana? Nah, ditandakan dengan adanya gerak kepala, gerak tangan, gerak badan, ataupun gerak pada kaki. Simbol gerak tari yang kedua adalah mengenai simbol tata busana. Simbol tata busana ini dapat dilihat dari warna busana yang dikenakan oleh seorang penarinya. Contohnya warna merah. Warna merah itu merupakan simbol keberanian. Warna biru juga. Biru merupakan simbol kesetiaan. Sedangkan warna kuning merupakan simbol keceriaan atau kegembiraan. Hitam adalah warna simbol kematangan dan kebijaksanaan. Dan terakhir itu ada warna busana putih. Putih ini adalah simbol kesucian. Nah, simbol gerak tari yang terakhir ada simbol rias. Simbol rias itu seperti konstitutif. Konstitutif biasanya merupakan hal yang berkaitan dengan kepercayaan, seperti agama. Yang kedua itu ada namanya kognitif. Kognitif ini biasanya berkaitan dengan ilmu pasti. Ada juga moral. Moral berkaitan dengan norma dan moral. Dan terakhir itu dari simbol rias ada ekspresif. Ekspresif berkaitan dengan pengungkapan perasaan, ekspresi diri, oke? Dan terakhir ini kita masuk ke nilai estetis pada komentator pengetahuannya. Nilai estetis itu apa? Nilai estetis adalah kemampuan dari gerak untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Pengalamannya ya. Nah, contohnya seperti kita masuk ke ke Bali. Nah, ada tari kecak. Tari kecak ini nilai estetisnya terdapat pada mata. Udah dibayangkan ya bagaimana bentuk gerak tari pada tari kecak ini pada mata. Gerakan mata pada seorang penari itu melotot. Nah, sambil gerak, sambil melotot. Itu adalah melambangkan nilai estetis pada tari kecak. Harus kita pahami bahwasanya kritik didasari dengan norma-norma tertentu. Jadi tidak sembarangan kita mengkritik atau mengkomentar seseorang ya. Nah, diingat juga kritik dapat berupa suatu lisan maupun tulisan. Kritik ada dampaknya, ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Di dalam kritik ada terdapat bentuk kritik tari. Bentuknya ada tiga. Ada tiga pendekatan. Pertama, pendekatan formalistik. Kedua, pendekatan ekspresivisme. Ketiga, pendekatan instrumentalistik. Jadi ada formalistik, ekspresivisme, dan instrumentalistik. Jenis-jenis pada kritik tari itu ada namanya kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik biasanya untuk para pembaca surat kabar dan majalah
atau disampaikan secara terbuka dengan tujuan memberikan informasi mengenai berbagai peristiwa dalam dunia kesenian. Nah, ingat ya, biasanya untuk para pembaca yang berada di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan kritik pedagogik itu dikembangkan oleh guru. Bisa juga di dalam kelas atau di dalam sebuah pentas seni. Dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan kesenian dengan tujuan mengembangkan bakat dan potensi artistik estetik didik. Ingat ya, tadi kalau kritik jurnalistik itu berada di surat kabar ataupun majalah. Kalau kritik pedagogik berada di lembaga pendidikan kesenian. Selanjutnya ada namanya kritik ilmiah. Kritik ilmiah ini melakukan pengkajian nilai seni secara luas, mendalam, dan sistematis yang dikoreksi oleh siapa saja demi penyempurnaan. Jadi ada 3 kritik yang sudah dijelaskan. Pertama, kritik jurnalistik, kedua, kritik pedagogik, ketiga itu kritik ilmiah. Kritik yang terakhir adalah kritik populer. Kritik populer suatu gejala umum dan kebanyakan dihasilkan oleh para kritikus yang tidak ahli, terutama dilihat dari aspek profesionalisme kritisme seninya. Jadi, jenis kritik tari itu ada 4. Pertama, kritik jurnalistik. Kedua, kritik pedagogik, ketiga, kritik ilmiah, dan terakhir yaitu kritik populer. Nah, sekian dulu perjumpaan materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar!